Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa din haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Uniku yang berbahagia, seraya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya lah yang begitu banyak sehingga kita tidak mungkin mampu untuk menyebutkan satu persatu. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabiut tabi'in yang insya Allah senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin. Sahabat Uniku yang berbahagia, bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk umat Islam. Oleh karenanya, di bulan Ramadan itu adalah banyak sekali keistimewaan yang didapatkan. Kenapa dikatakan keistimewaan? Karena pada bulan Ramadan adalah segala amal-amal kebaikan. Karena bulan Ramadan adalah merupakan satu tempat di mana nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Ramadan merupakan adalah diampuni segala dosa-dosa umat Islam atau kita semua yang melaksanakannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bahwa Ramadan tahun ini adalah hendaknya kita betul-betul meningkatkan kualitas amalia ibadah kita. Sahabat Uniku yang berbahagia, ada 3 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sebagai muslim tentunya kita harus meningkatkan yang namanya sholat. Kenapa kita harus meningkatkan sholat? Barangkali sebelum masuk Ramadan kita melaksanakan sholat biasa-biasa saja, tetapi ketika kita masuk ke Ramadan, maka amalan-amalan ibadah sholat kita harus kita tingkatkan. Tidak hanya yang wajib tentunya, tidak hanya yang 5 waktu barangkali. Ya, oleh karena itu di sini kita dianjurkan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya adalah, "Man shola isnata asrota rokatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa setiap hari dan malam melaksanakan sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka hal tersebut adalah akan dibangunkan dengan rumah di surga. Apa saja 12 rakaat tersebut? Kita lihat, perhatikan. Sahabat Uniku yang berbahagia, pertama adalah kita lihat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian berikutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan yang berikutnya adalah 2 rakaat sebelum subuh, atau yang sering kita kenal dengan sholat fajar. Dan 12 rakaat ini merupakan sholat sunnah rawatib. Apa maksud sholat sunnah rawatib? Sholat sunat mengiringi sholat fardu. Oleh karenanya, ketika ini kita lakukan, ketika ini kita laksanakan dengan sepenuh hati, tentunya ini merupakan satu keistimewaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah Allah melipat gandakan nilai-nilai pahala kita. Bahkan yang sunnah nilainya wajib, yang wajib Allah akan lipat gandakan. Sahabat Uniku yang berbahagia, tidak hanya sholat yang berdampingan dengan sholat wajib atau sholat fardu, akan tapi ada sholat sunnah yang terpisah. Apa saja sholat sunnah yang terpisah? Sering kita sebut adalah sebagai sholat sunat mutlak. Apa sih sholat sunat mutlak itu? Sering kita sebut adalah sebagai sholat sunnah syukur wudhu. Dan ini adalah barangkali terpisah dengan sholat wajib. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ya, yang kita lakukan 2 rakaat. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha ini adalah 3 waktu. Ya, ada 3 waktu. Pertama ada di awal, kemudian di tengah, kemudian
Yang terakhir, apa saja yang dimaksud dengan waktu kapan yang dimaksud awal? Sholat sunnah yang dikatakan sholat duha di awal itu adalah 1,5 jam setelah sholat subuh. Jadi 1,5 jam setelah sholat subuh ini merupakan waktu duha awal. Yang sering orang bilang adalah sholat sunat suruk. Sholat sunat suruk ini adalah berapa rakaatnya? 2 rakaat. Apabila ini kita lakukan, jelas ini merupakan suatu nilai-nilai yang luar biasa pahalanya. Kemudian yang kedua adalah di pertengahan. Kapan waktu pertengahan? Pertengahan di sini adalah waktunya antara jam 8 sampai jam 9. Tentunya rakaat 2 rakaat mungkin bisa 4 rakaat karena sholat duha adalah minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kemudian waktu yang ketiga kapan? Waktunya, bahwa yang ketiga adalah waktunya adalah antara jam 10 sampai dengan jam 11. Ini adalah merupakan sholat sunnah yang memang adalah terpisah dengan sholat wajib. Apabila ini kita lakukan, jelas merupakan satu nilai-nilai keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sahabat Unike yang berbahagia. Kemudian, ketika kita meningkatkan sholat, baik wajib maupun sunat, maka langkah-langkah berikutnya ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua adalah, sebagai seorang muslim, tentunya adalah kita senantiasa harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa kita harus berinteraksi Al-Quran? Jelas sekali bahwa Al-Quran adalah zalikal kitabullah raiba fihi hudal muttaqin. Al-Baqarah 2. Bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, sebagai seorang muslim, ketika bulan Ramadan, maka hendaknya kita akrabkan, berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Rasulullah SAW mengingatkan, bahkan salah satu hadisnya, tapi bersabda dalam surah hadisnya, Iqra' Al-Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu yakti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah akan memberikan syafaat di yaumil akhir bagi yang membacanya. Oleh karena kesempatan yang baik ya kepada sahabat Unike yang berbahagia. Di bulan Ramadan, Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat. Orang-orang soleh tentunya, di kalangan sahabat tentunya, mungkin kali yang mengatakan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, kita harus punya target-target tertentu untuk bisa menghatam Al-Quran. Langkah pertama mungkin itu adalah tilawat Al-Quran, atau membaca Al-Quran. Dari 30 juz ini mungkin kita bagi menjadi setiap hari bisa 1 juz kita. Nah, setiap hari 1 juz, kemudian bagaimana langkah-langkah berikutnya? Setiap hari 1 juz mungkin dalam setelah sholat kita ada 5 waktu. Bisa saja kita membaca sebelum sholat fardu, baik zuhur dan seterusnya, masing-masing mungkin apakah 1 halaman atau berapa halaman, kita sama-sama maklum. Kurang lebih dalam Al-Quran, 1 juz itu barangkali ada 10 lembar. Oleh karena itu kita lakukan, ya, sebelum sholat wajib mungkin 1 lembar, setelahnya dan seterusnya. Ini kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita kita harus mentadaburi, menelaah, mempelajari apa yang kita pelajari, arti-arti atau isi kandungannya, minimal apa yang kita baca, minimal pada juz 30 kita baca. Dari An-Naba sampai An-Nas kita baca artinya. Mudah-mudahan dengan kita membaca artinya, maka keimanan kita, keilmuan kita akan lebih meningkat. Oleh karena itu, bahwa Ramadan ini cobalah kita kita programkan target-target kita, minimal kita adalah selama 1 bulan kita hatam 1 kali dengan langkah-langkah yang pertama dan kedua dilakukan. Sahabat Unike yang berbahagia. Kemudian langkah yang ketiga adalah berinfak dan bersedekah. Kenapa berinfak dan bersedekah? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi bahwa karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ajwadan nas. Jadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang dermawan, ya, orang yang sangat dermawan. Tapi lebih dermawan lagi ketika masuk ke Ramadan. Ya, ketika masuk Ramadan lebih dermawan. Bahkan suatu ketika malaikat Jibril melihat bahwa bagaimana tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat Jibril pun melihat bagaimana ketika melihat bahwa Rasulullah SAW sedang payudari Al-Quran, sedang mempelajari Al-Quran. Ini menandakan bahwa sebagai seorang muslim,
Ya pertama di samping kita adalah melaksanakan infak dan sedekah, tetapi adalah kita harus akrab dengan Al-Quran. Nah, bersedekah di sini adalah tentunya tidak hanya memberikan bentuk uang, ya. Bisa saja kita bersedekah dengan makanan, ya, makanan. Bahkan katanya barang siapa memberikan makanan, ya, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka nilainya sama seperti orang yang melaksanakan puasa, tidak mengurangi sedikit pun. Ini menandakan bahwa begitu besar, ya, kemuliaan bulan Ramadan ini, bahwa seorang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka nilainya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi nilai sedikit pun. Sahabat Unike yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua ini di bulan Ramadan ini senantiasa adalah memanfaatkan waktu-waktu, terutama adalah karena Ramadan ini sebagai tempat-tempat nilai-nilai kebaikan. Bulan Ramadan adalah segala dosa-dosa diampuni. Kemudian bahwa Ramadan merupakan satu diturunnya Al-Quran. Semoga dengan Ramadan tahun ini sama-sama kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga tujuan akhir kita yang namanya la'alakum tatakun akan bisa dicapai. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Dari cerita ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Demikianlah, sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan STT Baitul Jihad lainnya. Nun wal qalami wa maisrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.